Chapter 3 Enchanted. Sore itu, pertama kalinya Ian datang ke kos Vira. Setelah 2 minggu dia tidak melihat Vira datang lagi ke kafenya. Waktu yang cukup lama, mengingat biasanya dia datang ke kos Vira setiap 2 hari sekali. Ian menaiki tangga kos Vira dengan perlahan, agar suara langkah kakinya tidak terdengar. Sabtu sore itu dia bermaksud memberi kejutan untuk Vira. Setelah hampir 2 minggu, dia menghilang tanpa kabar. Ian sadar, sikapnya di kafe waktu itu sepertinya benar-benar membuat Vira marah. Es latte cappuccino di tangan kanan dan sekotak coklat di tangan kiri. Semoga cukup untuk mengibarkan bendera putih, pikirnya. Vir. Berulang kali Ian mengetuk pintu dan memanggil Vira. Tetapi tidak ada jawaban dari dalam kamar. Ian duduk di anak tangga di depan pintu kamar Vira, termenung. Mungkin Vira sedang pergi? Tapi kemana? Ian berdiri, meletakkan hazelnut cappuccino dan kotak coklat di depan pintu kamar Vira. Hingga akhirnya Vira membuka pintu kamar dengan ekspresi datar. Boleh masuk nggak? Tanpa menjawab, Vira membukakan pintu kamar lebih lebar, sebagai tanda Ian boleh masuk ke kamarnya. Vira duduk di depan meja riasnya, membersihkan wajahnya, dan menunjukkan sikap acuh terhadap Ian. Ian sadar, Vira masih belum memaafkannya. Perlahan Ian masuk ke kamar Vira, meletakkan hazelnut cappuccino dan kotak coklat di meja kerja Vira di samping tempat tidur. Jangan marah terus dong, Vir. Nggak asik ah. Tuh aku bawain kopi kesukaan kamu sama coklat. Kita baikan ya. Iya, aku salah. Nggak seharusnya aku ngomong gitu sama kamu. Nggak akan aku ulangi deh. Janji. Ian mencoba melunakkan hati Vira. Dengan acuh Vira hanya menggumam. Tetapi dalam hati, Vira berpikir bahwa perdebatan ini seharusnya tidak perlu menjadi besar. Hanya gara-gara Finder, kenapa dia harus bertengkar dengan Ian, sahabat gilanya yang sudah hampir 1 tahun menjadi penghiburnya. Egonya menurun. Vira pun berdiri mendekati meja kerjanya, mengambil hazelnut cappuccino yang dibawakan oleh Ian, membuka kotak coklat di samping laptop putihnya. Ian kegirangan di dalam hati. Seandainya dia bisa mengekspresikan kegembiraan dalam hatinya, mungkin dia akan meloncat-loncat di atas kasur, tempat dia tengkurap. Tapi Ian harus mengontrol sikapnya. Jangan sampai Vira tahu bahwa dia senang Vira sudah memaafkannya. Diam-diam Ian memperhatikan Vira, yang terlihat seolah siap untuk keluar, entah kemana. Mungkin Vira malam ini ada kencan dengan bule Finder yang waktu itu. Ian mulai diserang rasa penasaran. Kamu gak keluar malam ini? Karena kencan? Enggak, kamu mau jalan. Yuk, nonton. Malam ini aku mau jalan sama Louis. Ini bulannya waktu itu. Kamu masih kencan sama dia? Iya dong, komunikasi lancar. Kita udah beberapa kali ketemu setelah kencan terakhir waktu itu. Ian merasa dongkol. Bukan cuma karena dia salah dengan dugaannya tentang Louis dan nada bicara Vira yang terdengar mengolok-oloknya, tetapi juga karena dia merasa kalah. Dia ingin mengatakan sesuatu, kata-kata menyerang dan menjatuhkan, seperti yang biasa dia lontarkan ke Vira. Tapi dia tidak bisa. Baru 1 menit dia dan Vira berbaikan, tidak mungkin dia merusak suasana dengan mengatakan kata-kata sarkastis lagi. Akhirnya, Ian pun memilih diam. Mau jalan kemana? Dia ngajak aku nonton konser musik klasik. Habis itu makan di Wine Place. Dia bilang di situ main course-nya enak. Oh, berkelas ya? Vira mengambil kotak warna hitam di dalam lemari bajunya dan berjalan ke kamar mandi. Tidak lama dia kembali dengan mengenakan koktail dress berbahan satin dan berwarna krem. Gimana? Oke nggak? Ini dress dari Louis. Vira berdiri di depan pintu kamar mandi sambil berpose bak model. Ian membuka bantal kecil yang menutupi wajahnya dan memperhatikan Vira dari tempat tidur, dari kaki ke kepala, dan kembali dari ujung rambut hingga ujung kaki. Selama beberapa detik, Ian tidak menyangka
dengan apa yang dilihatnya. Vira yang selama ini selalu kucel, sore itu terlihat cantik dan menarik. Atau mungkin matanya bermasalah. Ian terdiam selama beberapa detik, terhanyut dalam keterkejutannya, tapi berusaha bersikap wajar. Lumayan. Teman apaan kamu? Gak pernah memuji teman. Bilang cantik ya dikit. Iye, cantik. Kayak Queen Elizabeth. Anjir. Serius loh. Aku pergi dulu ya. Nanti kalau kamu pulang, kunci taruh di dalam sepatu aja, sepatu olahraga. Oke? Vira berjalan meninggalkan Ian di kamarnya tanpa menunggu jawaban Ian. Dari kamar Vira, Ian mendengar langkah kaki Vira bergerak semakin menjauh. Dilemparnya bantal yang menutupi wajahnya. Ian menatap pintu kamar mandi, tempat Vira tadi berdiri dan berpose. Tiba-tiba, dia teringat wajah Vira yang ternyata manis, meskipun dengan sedikit polesan make up. Gaun satin warna krem yang dipakainya semakin menunjukkan bentuk badannya yang ternyata ramping. Belahan dada Vira yang sedikit turun, Ian sadar malam ini bule itu yang akan menatapnya lama-lama. Dan tiba-tiba Ian keheranan. Kenapa dia bisa berpikir sejauh itu? Ian mencoba menggelengkan kepala agar pikirannya tidak lagi melayang-layang teringat Vira. Ian menoleh ke arah handphonenya yang tiba-tiba berbunyi. Mungkin Vira lupa sesuatu, pikirnya. Ian, I miss you. Can I see you tonight? Ternyata sebuah pesan pendek dari salah satu match-nya di Finder. Ian tersenyum simpul. Lamunan pendek tentang Vira langsung menghilang. Ian kembali menjadi dirinya. Ian yang playboy, Ian yang tidak mengenal komitmen, Ian yang penggila wanita. Tanpa berpikir panjang, dia bergegas meninggalkan kamar Vira, menguncinya, dan meletakkan kunci kamar di sepatu olahraga sesuai permintaan Vira. It's playtime, bating Ian.